Duduk perkara kasus sosok ibu yang baru bebas kembali dijebloskan penjara di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dalam video viral beredar. Video viral di media sosial mengabadikan detik-detik saat wanita berinisial V berupaya digiring sejumlah polisi wanita atau poluan dan petugas kepolisian lainnya. Sementara V, sosok ibu yang memiliki bayi 7 bulan, berupaya menahan diri dengan duduk di atas lantai. Sejumlah keluarga V termasuk ibunya, Y, memprotes penahanan kembali putrinya kepada petugas yang mengadangnya. Video viral terekam di depan pintu masuk rumah tahanan atau rutan kelas 2B Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra pada Minggu 19 Januari pagi. Usai menjalani masa hukumannya, V harusnya sudah dapat menghirup udara segar kemarin, kata Y kepada tribunnews.sultra.com. V sebelumnya menjalani masa penahanan selama 3 bulan di rutan atas kasus penganiayaan terhadap suami sirinya S 43 tahun. Di sisi lainnya, V juga melaporkan S bersama istri lainnya M atas kasus serupa. Kasus suami istri yang saling lapor ini pun berujung penetapan tersangka terhadap V maupun S hingga kasusnya dilimpahkan Polres Kolaka ke Kejaksaan Negeri pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Namun baru beberapa langkah keluar rutan kelas 2B Kolaka, usai menjalani penahanannya, V langsung diadang petugas kepolisian. V kemudian diseret paksa sejumlah poluan untuk kembali dimasukkan ke dalam rutan. Pasalnya, V kembali ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus pengancaman terhadap M. Tindakan ini sontak menuai protes V dan ibunya Y dalam video viral beredar, hingga menimbulkan perdebatan dengan petugas kepolisian. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort atau Kasihumas Polres Kolaka, Ibtu Dwi Arif membenarkan peristiwa video viral itu, bahwa benar V telah bebas pada tanggal 19 Januari 2025 setelah menjalani penahanan vonisnya, kata Ibtu Dwi. Namun katanya V kembali dilaporkan oleh M atas dugaan kasus penganiayaan dan pengancaman saat proses mediasi laporan. Kami sudah berupaya melakukan mediasi namun V tak kooperatif hingga mengancam M, jelasnya. Menindaklanjuti laporan M yang dibuktikan hasil visum dari rumah sakit dan gelar perkara, penyidik kembali menetapkan V tersangka. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan karena adanya potensi yang mengancam keselamatan. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Polres pun menindaklanjuti laporan M, jelasnya. Sementara terkait dugaan kasus pengeroyokan yang dialami V dengan terlapor M, S, dan Y, kata Ibtu Dwi, masih ditindaklanjuti penyidik. Kasus ini berawal video viral curhat wanita V yang mengaku dianiaya suami sirinya berinisial S, begitupun anak mereka yang masih bayi pada Selasa 2 Juli 2024 lalu. V diketahui menikah secara agama dengan S yang merupakan karyawan BUMN beralamat di Kecamatan Pomala. Wanita ini pun mengadukan kasus penganiayaan yang dialaminya ke kepolisian pada Sabtu 15 Juni 2024. Dia juga melaporkan dugaan kekerasan terhadap anaknya pada Selasa 2 Juli 2024. Setelah penyelidikan yang bersangkutan merupakan istri ke-8 dari nikah siri dengan S, kata Kasihumas Polres Kolaka Ibtu Dwi Arif yang menyebut kasus ditangani unit PPA. Kasus ini pun memasuki babak baru, menyusul laporan balik S terhadap V atas dugaan kasus penganiayaan. Menurut Ibtu Dwi Arif, pada Minggu 18 Agustus 2024, pasangan suami istri tersebut saling lapor dengan bukti masing-masing. Ada 5 pengaduan, semua diproses. Penetapan tersangka sudah kemarin tanggal 15 Agustus, laporan ke-1 dan 2. V melaporkan suami sirinya S akibat KDRT yang dia alami, namun S melaporkan balik dengan kejadian yang sama. Kini keduanya berstatus tersangka, besok akan diproses lebih lanjutnya. S dan V awalnya sempat membuat kesepakatan damai di Kepolisian Sektor atau Kapolsek Pomala pada 14 Juni 2024 lalu. Tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, S mengantar V dan anaknya ke rumah sakit dan mengantarnya pulang pukul 20.00 WITA.
Namun saat akan turun kendaraan, V dan S kembali terlibat cekcok berujung pertikaian. Atas kejadian tersebut, V melaporkan S ke Polres Kolaka. Di sisi lainnya, S juga melaporkan V. Selain dengan suami sirinya S, V juga saling lapor dengan istri lain dari S berinisial M. Dalam pertikaian di depan lapangan Pateda, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka pada 14 Agustus 2024 lalu. Ketiganya, baik S, V, dan M, terlibat saling lapor di kepolisian hingga membuat V dan S sama-sama menjadi tersangka. Berkas perkara suami istri baku lapor itu pun dilimpahkan ke Kejari Kolaka pada 15 Agustus 2024 lalu. Polres Kolaka melimpahkan tersangka V maupun S beserta barang bukti ke kejaksaan. Kini berkas laporan keduanya dinyatakan lengkap dan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri, kata Kasih Humas Polres Kolaka Ibtu Dwi Arif pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Berkas perkara sang istri inisial V atas dugaan tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 ayat 1 KUH pidana diserahkan ke Kejaksaan pada Kamis 17 Oktober. Disusul berkas sang suami S yang juga dijerat pasal tindak pidana yang sama diserahkan pada Senin 21 Oktober 2024. V pun menjalani hukuman selama 3 bulan hingga bebas pada Minggu 20 Januari 2025, sementara S dikabarkan masih menjalani penahanan. Video viral di media sosial sebelumnya mengabadikan detik-detik saat wanita berinisial V berupaya digiring sejumlah polisi wanita dan petugas kepolisian lainnya. Sementara V, sosok ibu yang memiliki bayi 7 bulan, berupaya menahan diri dengan duduk di atas lantai. Sejumlah keluarga V termasuk ibunya, Y, memprotes penahanan kembali putrinya kepada petugas yang mengadangnya. Bukan tidak kooperatif, Pak. Kenapa bisa ini anakku sudah harusnya bebas? Penyelidikannya seperti apa? Kata Y membela V. Seorang petugas pria berpakaian sipil pun berupaya menjelaskan penahanan kembali terhadap V. Ada unit yang bertanggung jawab di sana, jelas petugas. Kemudian ditimpali Y, ibu dari V. Sementara, Pak, kasus M tidak digugat-gugat, tidak diurus-urus, ujar Y. Sementara anakku terus yang jadi korban. Bagaimana ceritanya, Pak? Katanya menambahkan. Petugas berpakaian sipil itu pun hanya menjawab ya dan mengangguk mendengar protes pihak keluarga. Sementara sejumlah poluan tampak berupaya mengangkat tubuh V yang duduk di lantai. Y pun meminta agar anaknya tidak dipaksa kembali menjalani penahanan karena tidak akan melarikan diri. Sementara petugas menjelaskan alasan penahanan terhadap V. Sudah ada surat penetapan tersangka, surat perintah penangkapan, tapi dia tidak kooperatif ya, Bu, jelas petugas berpakaian sipil. Y pun kembali menimpali pernyataan petugas yang mengaku akan membawa kasus tersebut ke kepolisian daerah atau Polda Sultra. Bukan tidak kooperatif, Bapak yang tidak bekerja dengan baik, ujarnya. Sang petugas pun mempersilahkan Y untuk membantu membawa anaknya ke dalam rutan untuk diberikan penjelasan. V yang hanya terduduk kemudian meminta petugas memberinya waktu untuk memberikan penjelasan kepada ibunya. Kalian jangan begitu karena saya harus menjelaskan dengan mamaku, ujar V yang kemudian dijawab sang petugas. Bukan, tadi saya panggil ibu baik-baik, saya mau kasih tunjuk suratnya, ibu langsung jalan ke sana toh, tidak kooperatif, katanya. Y kembali memprotes petugas, kembali menetapkan anaknya sebagai tersangka. Kenapa langsung ditetapkan jadi tersangka, Pak? Sementara M masih mondar-mandir kiri kanan, lenggang kangkung, jelasnya. Dia kasusnya pengeroyokan, Pak. Pengeroyokan, ada saksinya, ada buktinya, ini tidak fair, ujarnya menambahkan. Petugas kemudian mempersilahkan sang ibu mempertanyakan update kasus tersebut ke unit yang menanganinya. Ya silahkan, kalau kasus itu kan yang tangani PPA, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Silahkan ke sana ya, katanya. Penangkapan kembali kepada saudari V, yaitu saudari V sebelumnya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kolaka dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan kepada saudara S, di mana saudara S ini adalah suami saudari V, yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2024
dan dijatuhi hukuman pidana selama 3 bulan. Namun pada tanggal 13 Agustus 2024 telah terjadi kembali penganiayaan yang dilakukan oleh saudari V kepada saudari M, yaitu salah satu istri dari saudara S, sehingga menyebabkan luka memar pada saudari M yang dibuktikan dengan adanya hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka. Pada tanggal 14 Agustus 2024, saudari M melaporkan saudari V ke Kepolisian Resort Kolaka. Namun sebelum ditetapkan sebagai tersangka kepada saudari V, penyidik berupaya memfasilitasi, memediasi para pihak yang dihadiri oleh perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan pemerintah setempat atau kelurahan yang dilaksanakan di Rutan Kelas 2B Kolaka. Namun tidak terjadi kesepakatan. Pada saat proses mediasi, saudari V mengeluarkan pernyataan yang bersifat mengancam keselamatan dari saudari M dengan kalimat, "Keluar dari sini, saya bunuh." Beberapa saat kemudian, saudari V berupaya untuk menyerang kembali saudari M, namun dihalangi oleh petugas. Atas penyerangan tersebut, saudari M kembali melaporkan saudari V, yaitu pada tanggal 15 Januari 2025. Mengingat tidak adanya kesepakatan para pihak, penyidik melaksanakan gelar perkara dan menetapkan saudari V sebagai tersangka karena terpenuhinya alat bukti melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan karena adanya potensi yang mengancam keselamatan. Terkait dengan laporan V di Polres Kolaka, Polres Kolaka telah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan pengaduan saudari V pada tanggal 15 Juni 2024, yaitu perihal dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saudara S, tidak lain adalah suami dari saudari V, yang menyebabkan saudari V mengalami luka memar sebagaimana yang diterangkan oleh hasil visum dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka. Saudara S terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Kolaka, serta dilakukan penangkapan dan penahanan. Dan atas perkara tersebut, saudara S telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan oleh Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Desember 2024 dan dipidana penjara selama 4 bulan 10 hari. Untuk laporan saudari V terhadap saudari M, saudara S, dan saudari Y perihal dugaan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 saat ini sudah dalam proses penyidikan, sedangkan untuk penetapan tersangka segera digelar setelah tercukupnya alat bukti. Pada kesempatan ini kami sampaikan kembali alasan dilakukan penahanan, yaitu pertama, saudari V dikhawatirkan melakukan kembali perbuatan tindak pidana dikarenakan saudari V pada saat proses mediasi mengeluarkan pernyataan yang bersifat ancaman. Kedua, saudari V melakukan penyerangan terhadap saudari M, yang mana dari itu ada potensi yang mengancam keselamatan, sehingga Polres Kolaka melakukan penangkapan dan penahanan
terhadap saudari V pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Sebagai penutup, kami tekankan bahwa Polres Kolaka akan bersikap profesional dalam menyelesaikan kasus tersebut. Demikian dari Seksi Humas Polres Kolaka. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.